apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan kali ini kita akan ngobrolin kemana semesta akan membawa hubungan kamu dan dia. Pilih kartu. Silakan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu, apakah gambar satu, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar berdasarkan intuisi kamu. Oke, sayangan, enjoy. Hai, halo kesayangan. Apa kabar kamu? Oke, kita akan langsung saja buat kamu yang memilih file nomor 1, file number 1 atau file nomor 1. Update perasaan dia kepada kamu. Update perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepadamu saat ini, detik ini juga. Yang memilih file nomor 1, wow. Oke. Kondisi kamu dengan dia saat ini memang sedang ada awan kelabu. Artinya entah dia menghilang entah kemana, atau yang kedua ada sesuatu hal yang gelap di antara kalian, atau nggak tahu. Sesuatu yang misterius, entah mungkin dia menghilang tanpa penjelasan, atau saat ini dia sedang diam. Tidak berkata-kata atau tidak memberitahu perasaannya kepada kamu, ya. Tidak memberitahukan apa yang saat ini sedang dia rasakan. Ada sesuatu yang kelabu antara kamu dan dia. Situasinya saat ini ada sesuatu yang kayak kabut gitu ya. Kayak kelihatan. Nggak jelas. Embuh. Embuh itu apa ya? Bunda pengen kapan-kapan nanti belajar bahasa Sunda deh ya. Masa bahasa Jawa melulu gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat ya. Sebenarnya ini di dalam hatinya itu apa? Dia punya ngeles-ngelesan tertentu ya. Dia punya apa ya? Punya kayak semacam alasan-alasan tertentu. Dia berkata bahwa ini bukan kehendakku yang membuat kita tuh saling berjauhan gitu loh. Dia berkata bahwa ini karena masing-masing dari kita tuh punya luka. Kamu punya luka, aku punya luka. Dan jiwa kita tuh sama-sama membutuhkan membutuhkan kesembuhan. Hello, kurang aqua bunda ya. Ini bukan iklan. Jadi, ya itulah dia merasakan bahwa sebenarnya nggak ada yang salah kok di antara kalian. Dia punya luka sendiri, kamu pun juga punya luka sendiri gitu loh. Dan luka itulah sebetulnya yang mencegah kalian untuk bisa bersatu sama lain. Satu sama lain. Tapi dia berkata seperti ini, nanti suatu saat ketika dia sembuh ya. Dan ketika kamu sembuh, ketika kamu sudah memperbaiki diri, ketika kamu sudah bertumbuh, begitupun dia. Ketika dia bertumbuh seperti seperti kamu gitu ya. Ketika dia sudah bertumbuh, sudah mulai memperbaiki diri, ya udah mulai bertambah dewasa, dia berkata bahwa nggak masalah kok. Sejauh apapun kita ya jaraknya ya, sekalipun misalnya beda dimensi gitu ya, kamu di alam gaib misalnya, kamu di alam gaib, dia di alam nyata ini, misalnya gitu loh. Kalian tetap akan saling mencari dan tetap akan saling kembali. Itu yang dia katakan. Pikiran dia ya, pikiran dia. Jadi ya pada saat kondisi kamu membaik dan kondisi dia membaik, kalian akan saling mencari dan akan bertemu kembali. Dan satu pesan ya, ini pesan dari semesta buat kamu. Sayangi diri kamu, ini dari dia ya. Sayangi diri kamu seperti keinginanmu atau hasratmu untuk dicintai olehku. Paham ya? Maksudnya jadi gini. Kamu pengen kan dia sayang kamu pengen kan dia cinta kamu. Nah, untuk itu sayangku, cintai diri kamu seolah-olah kamu itu adalah dia. Nah, kan makin tambah pusing kan. Ini gimana ngomongnya ya? Jadi cintailah diri kamu sendiri seperti ya seolah-olah kamu bayangin cintamu itu ya udah seperti itu adalah cintanya dia kepadamu. Kalau misalnya kamu pengen dia itu perhatian, ya perhatikan diri kamu ya. Kalau misalnya kamu pengen dia itu menerima kamu apa adanya, terimalah diri kamu apa adanya. Ingat hukum semesta bahwa realita kita adalah refleksi dari apa yang kita rasakan. Ada namanya gelombang elektromagnetik dari apa yang kita rasakan
dan dibalas oleh gelombang elektromagnetik yang sama dari semesta. Dan itu menghasilkan realita. So, sayangku, cintaku, buat kamu yang milih pile A, ya, saat ini memang mungkin kalian terpisah, tapi suatu saat dia akan mencarimu kembali dengan catatan. Ketika kamu sudah berhasil mencintai diri kamu sendiri, berdiri di depan cermin, pandang sosok yang ada di depan kamu dan katakan, I love you. Aku sayang kamu, wahai diriku. Terima kasih, wahai diriku. Terima kasih. Katakan seperti itu ya. Congratulations buat yang memilih pile number one. Ketika kamu sudah berhasil bertumbuh, maka semesta akan mengatur pertemuan kalian berdua, oke? Dan sekarang Bunda mau cek buat kamu yang memilih pile number two. Atau pile tumpukan nomor 2, pile number 2. Tumpukan kartu nomor 2. Nah kan, Bunda suka gini deh, kalau ngocok itu suka sambil emosi gitu. Jadinya berantakan. Pile number 2. Wow. Ada apa ya, kayak pecut gitu ya. Tahu pecut kan ya? Pecut itu cambuk. Ya, ada cambuk di sini. Ini menggambarkan kondisi hubungan kalian berdua ini lagi ada seseorang yang marah, nggak tahu kamu, nggak tahu dianya. Marah, anger, terus kemudian sakit hati juga, ada semacam sakit hati. Ya, ini sepertinya kamu dealing dengan seseorang yang I think ini orang lokal ya, bukan bule or someone, orang lokal, seorang yang rambutnya hitam ya. Ini ada gitu energi kemarahan di antara kalian, kekecewaan, sakit hati yang sedang terjadi di antara kamu dan dia. Nah, sekarang Bunda mau lihat ya. Pikiran bawah sadarnya apa sih? Pikiran bawah sadarnya. Oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk buat kamu milih pile nomor 2. Ini Bunda kartunya bikin sendiri ya, dan makanya bentuknya agak bocel-bocel. Ya. Sebenarnya kamu dan dia saling sayang, saling cinta. Sejak pertemuan pertama, dia itu udah langsung kayak klik aja hatinya, ya. Dia udah kayak langsung mengenali kamu. Ah, ini nih belahan jiwaku. Dia udah seperti itu. Ketika pertama kali dia melihat kamu, ketika pertama kali kalian berjumpa, dia merasakan I feel the oneness in my soul. Aku tuh merasa kayak ada kesatuan gitu loh di dalam jiwa. Sekalipun dia sendiri sebetulnya ada kayak semacam keraguan, ah masa sih gitu ya. Tapi dia udah kayak semacam ada magnet gitu ya, ada kayak semacam pertalian magnet di antara kalian berdua. Magnetnya positif negatif tentu saja ya, kalau positif sama positif nanti saling tolak. Tapi dia merasakan kayak zrrrt gitu loh ya, kayak magnet kayak udah lang zrrrt gitu, nyatu gitu ya. Dia merasakan hal itu. Ya, tapi memang saat ini entah kenapa di antara kalian ada anger, ada kemarahan, ada kecewa, dan ada sakit hati. Ya, dan menyebabkan ini kalian berpisah. Ini berpisah ini ya, maksudnya kalian lagi tidak sedang bersama. Kalau on off ya berarti lagi off gitu ya. Namun, you know what? Ya, ini sesuatu yang di dalam pikiran bawah sadarnya dia dan diorganisir juga oleh semesta. Dia berkata bahwa koneksi kita itu divinely time. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Dibentuk oleh waktu semesta. Waktunya diatur oleh semesta. Aku tuh akan bersama-sama dengan kamu kok ketika waktunya tepat. Inilah karena makanya kamu itu perlu untuk bersabar dan menungguku. Ya. Jadi, dia akan bersama-sama dengan kamu ketika waktunya itu tepat. Kapankah itu? Percaya saja sama semesta. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh semesta dan dirinya tentu saja ya.
Kamu perlu sabar dan menunggu dia. Tapi tentu saja terserah ya, karena ini hanya sebuah anjuran. Gimana pun juga keputusan ada di tangan kamu. Oke, so kesayangan, sambil kalau misalnya kamu memutuskan untuk menunggu dia, dan perbaiki diri, upgrade diri, kembangkan diri senantiasa, and be happy, bahagialah. Kurang lebih seperti itu. Dan Bunda mau buka buat kamu yang memilih file number 3. File number 3 atau file nomor 3. Wow, file nomor 3 ini berbicara tentang love, love, love. Love, 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 love. Fales. Ya, jadi ini memang, aduh, ini ikatan antara kamu dan dia yang begitu kuat ya. You love each other, guys. You love each other. Kalian saling mencintai satu sama lain. Tapi kita lihat, apakah semesta akan mempersatukan kalian ya? Belum tentu gitu loh. Tapi kita lihat. Dan apa yang sebenarnya dia rasakan ya? Pikiran bawah sadarnya itu bagaimana? Oke? Tuh, sabar Bu, ada yang marah ya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Kita lihat. Pikiran bawah sadarnya dan konspirasi semesta membawa hubungan kalian berdua. Dia merasakan bahwa energi kalian itu identik ya. Oh, oke. Kalau dilihat ini kayaknya kondisi-kondisi twin flame. Ya karena sebetulnya kalian berdua sangat mencintai satu sama lain, tapi untuk bersatu itu sangat sulit ya. Jadi agak berbeda dengan yang tadi PAL 1, PAL 2, yang justru mereka berpisah tapi pada saatnya akan dipersatukan oleh semesta. Nah, di sini kebalikannya, karena di sini kalian saling cinta, tapi untuk bersatu sulit sekali. Kenapa? Karena memang ada tujuan ya, ada tujuan dari semesta kenapa dia mempertemukan, kenapa semesta mempertemukan kamu dengan dia ya. Jadi sebetulnya dia menyadari bahwa dia itu nggak akan pernah akan mendapatkan satu koneksi seperti dengan kamu kepada yang lainnya. Belibet nggak sih? Belibet nggak sih bahasanya? Masih gini, dia tidak akan pernah menemukan koneksi seperti yang kamu miliki dengan dia dari siapapun. Dia nggak akan pernah menemukan yang koneksi serial ini, koneksi yang begitu dalam ya, antara kamu dan dia ya. Ini berkata seperti itu, karena kamu unik ya. Kamu unik dibandingkan dengan orang lain, dan dia itu sudah tahu tentang hal itu, dan dia berkata bahwa kamu itu temanku, kamu itu partner dan kekasihku ya. Dia berkata bahwa jiwa kita itu dibuat dari the same fabric, dari sesuatu bahan yang sama. Nah, ini twin flame. Jadi secara energi itu identik ya, ini twin flame, koneksinya koneksi twin flame. Dan kenapa kalian bertemu? Dia berkata bahwa aku menimbulkan atau memunculkan luka di dalam hatimu itu untuk tujuan menyembuhkan. Adalah tanggung jawabmu untuk menyembuhkan luka ini. Jadi begini, kehadirannya dalam kehidupan kamu itu untuk sebetulnya menunjukkan bahwa kamu tuh masih punya luka loh. Kamu tuh belum sembuh loh. Dan luka itu harus disembuhkan terlebih dahulu dengan ya dia melukai kamu memang ya. Memang dia mungkin melukai kamu. Tetapi itu sebetulnya adalah maksud semesta untuk ngomong, ini loh, kamu tuh masih punya luka ini. Nah, luka ini mbok diberesi dulu gitu ya. Itu seolah-olah semesta, cuman kan semesta nggak bisa ngomong ya. Jadi cara semesta adalah memunculkan kejadian-kejadian. Nah, salah satunya adalah ketika kamu bertemu dengan dia dan kemudian dia melukai kamu, dia tuh kayak menunjukkan, nih kamu tuh masih punya luka ini di dalam hatimu. Dan luka itu perlu untuk disembuhkan. Jadi yang perlu bertanggung jawab atas luka itu bukan orang lain, bukan pula dia yang melukai kamu, tapi adalah diri kamu sendiri. Ya, oke lah, memang mungkin
dia menyebabkan kamu terluka. Tapi yang bertanggung jawab atas luka tersebut adalah diri kita sendiri, sayangku, Alejandro. Oke? Jadi, buat kamu yang memilih palang nomor 3, sembuh ya sayang. Maafkan, maafkan, maafkan setiap orang yang melukai kamu, termasuk maafkan diri kamu sendiri. Ya, inilah cara semesta untuk menunjukkan kepada kamu bahwa ayo, kamu mesti sembuh loh di sini. Kenapa sih kok sedemikian pentingnya harus sembuh? Residu luka itu akan menyebabkan kejadian itu terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi sampai kamu sembuh, itu loh masalahnya. Ya, so there's no other option, gak ada pilihan lain selain sembuh, cintaku. Caranya sembuh gimana kak? Memaafkan. Memaafkan tentu saja bukan hanya ucapan bibir, tapi di dalam hati. Coba cek ya, nanti ada konten-konten Bunda yang ada healing, self forgiveness, forgiving, memaafkan. Coba cari di YouTube untuk penyembuhan batin. Ini penting soalnya. Bunda nggak bahas di sini, oke? Well, kesayang, kalau misalnya kamu merasa readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku. Namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube, ada tulisannya free reading. Karena itu nyalakan notifikasinya atau loncengnya. Jadi pas Bunda live kamu udah langsung gercep ya, langsung gerak cepat. Dan jangan lupa diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, segala cinta dan kebaikan untukmu. I love you. Bye-bye.